Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini, dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Terima kasih pada para kadang semua. Pada sore hari ini saya sengaja mengundang teman-teman pers untuk hadir di Padepokan Pencaksilat ini dalam rangka mensyukuri informasi yang kami peroleh dari websitenya Kepanitraan Mahkamah Agung bahwa upaya peninjauan kembali terhadap putusan kasasi mengenai sengketa badan hukum telah dikabulkan. Artinya eksistensi persaudaraan Setia Hati Terate sesuai badan hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu mestinya bisa kita jadikan dasar bagi kita semua untuk mengemban amanah organisasi, yaitu mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, berdasarkan iman dan takwa, agar kita semua bisa ikut memayu hayuning bawono. Nah, sesuai dengan amanah organisasi dalam upaya menertibkan pengelolaan organisasi ini, maka PSHT harus punya badan hukum dan hanya satu. Kita pada tahun 2017 sampai 2018 telah dikabulkan ikhtiar kita untuk membubarkan badan hukum yang pada pokoknya menggunakan nama dan lambang PSHT, dan itu alhamdulillah sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, atas dasar itu kami mengajukan badan hukum. Nah, tujuan kita mengajukan badan hukum selain untuk mempersatukan organ atau mempersatukan warga persaudaraan Setia Hati Terate, agar kita punya wadah untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang telah diupayakan oleh pengurus terdahulu, yaitu oleh Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Kita punya nama, punya hak merek dan lain-lain, termasuk jurus dan sebagainya. Nah, itu hanya mungkin kalau dimiliki oleh organisasi. Ini tidak boleh hak kekayaan intelektual organisasi PSHT ini dimiliki oleh perorangan. Nah, ikhtiar itulah yang terus-menerus kami upayakan agar tekad kita bersama untuk mewujudkan persaudaraan yang kekal abadi, jaya selama-lamanya, ya syaratnya badan hukum hanya satu, semua hak kekayaan intelektual hanya dimiliki oleh organisasi, dan yang paling penting organisasi ini dikelola secara transparan dan akuntabel agar warga tidak ada lagi yang saling berprasangka, saling curiga, sehingga energi yang kita miliki betul-betul bermanfaat untuk kepentingan persaudaraan kita, untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara kita. Itulah kenapa kita mengajukan PK atas putusan kasasi yang tadinya ingin membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Kalau dari ini Pak, setelah hasil peninjauan kembali ini tentunya kan nanti akan ada banyak yang dibenahi dan banyak yang ditata, tapi yang menjadi prioritas kira-kira dalam waktu dekat ini apa Pak? Ya, kami sangat berharapkan dengan adanya putusan PK ini, persoalan sengketa badan hukum kami anggap selesai. Nah, dengan selesainya sengketa badan hukum, kami mengajak seluruh warga PSHT untuk duduk bersama, kumpul bareng bagaimana kita mengelola organisasi ke depan ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara sesuai dengan ajaran PSHT, agar sekali lagi energi yang kita miliki bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara tercinta.
Karena kita tahu dan patut kita syukuri ini di bulan Ramadan bertepatan dengan ulang tahun PSHT yang ke-100. Artinya dalam rangkaian peringatan 1 abad PSHT kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari ridhonya Gusti Allah atas ikhtiar yang kita lakukan, atas ikhtiar yang dengan dukungan dan doa dari para kadang semua. Nah, saya secara khusus berterima kasih kepada Mas Pur selaku Sekretaris Umum dan anggota Biro Hukum, ini Mas Weli dan Mas Samsudin dan teman-teman Biro Hukum yang tidak bisa datang pada hari ini atas kerja kerasnya sehingga berhasil mengajukan PK dan dikabulkan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi persaudaraan Setiadi Trate di bulan puasa pada saat kita memperingati 1 abad PSHT ini. Ya, Pak, ini juga kita kan bentar lagi nih. Ini saya tamu-tamuin deh. Ya, kita mau SEA Games nih. Teman-teman di Pelatnas dari PSHT juga ada nih Pak, banyak yang nantinya akan berangkat menuju ke sana. Mungkin gimana sih Pak dukungan yang diberikan dari PSHT untuk teman-teman juga nanti yang mau ke SEA Games, bisa disampaikan mungkin? Ya, ini saya kira sangat penting bagi suasana batin atlet kita yang akan mewakili PSHT yang selama ini disibukkan dengan media sosial, perselisihan antar kelompok, antara 16-17, antara Madiun dan bukan Madiun dan sebagainya. Nah, dengan adanya PK ini kita harapkan bisa bersatu kembali dan mudah-mudahan suasana batin ini akan mempengaruhi tekad warga PSHT yang jadi atlet sehingga bisa memberikan sumbangan yang maksimal untuk acara di SEA Games mendatang. Kalau boleh tahu mungkin ada berapa ya Pak ya yang ikut di Pelatnas kali ini Pak, teman-teman dari PSHT ini? Ada 3, mudah-mudahan 3-3-nya nanti bisa memberikan hasil yang maksimal untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya. Apa yang diharapkan Pak dari perwakilan PSHT yang ada di menjalani Pelatnas sekarang yang nanti berlaga di SEA Games, khususnya yang diharapkan perwakilan PSHT secara pribadi gitu Bapak ada Pak? Ya, dengan adanya putusan PK ini kami sangat mengharapkan atlet-atlet PSHT yang sekarang sedang mengikuti Pelatnas ini fokus untuk meraih prestasi yang maksimal, fokus memberi nama, memperjuangkan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dan meraih medali ya Pak tentunya. Tentu, dengan fokus kita harapkan meraih hasil yang maksimal. Syukur semuanya mendapat medali emas gitu. Untuk nama besar bangsa Indonesia.